kita telah selesai membaca doa. Semoga dengan membaca doa kita tadi hari ini kita mendapat. Kemudian lagi sebelum kita belajar, agar lebih semangat lagi, sebaiknya kita menyanyikan nyanyi nasional dulu. Nah, di sini ada nyanyi nanti kamu ikuti ya berdasarkan musik yang Ibu tayangkan. Nah, kepada anak ibu semuanya diharapkan berdiri ya. Kita nyanyikan nyanyi Indonesia Raya, nanti semuanya dalam keadaan siap. Ikuti musik yang ada. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, semuanya duduk aja. Sekarang kita lanjut lagi pelajaran kita yaitu matematik. Kemarin kita sudah belajar matematik juga mengenai diagram batang. Kita lanjut lagi mengenai diagram batang. Nah, yang diagram batang ini yang pelajaran kita di kelas 5. Sekarang kita berada di semester 2. Nah, pada pelajaran diagram batang kemarin, apa yang kamu pelajari? Diagram gambar kemarin apa yang kamu pelajari? Membuat gambar, Membuat gambar, apa lagi? membuat tabel, Membuat tabel. Nah, itu dalam membuat diagram gambar. Bagaimana cara kita membuat diagram gambar kemarin? membuat tabel, Buat tabel, setelah itu apa? Ada umur, ada banyak siswa, tergantung kepada datanya. Kalau dia data umur, berarti ada umurnya. Umurnya di mana letaknya? Di bawahnya, di yang garis horizontal atau garis vertikalnya? Yang garis vertikal. Mana yang garis horizontal, mana yang garis vertikal? Ini garis apa namanya ini?
Ini adalah garis vertikal, ini yang garis horizontal. Kalau kita membuat tabel umur, yang di garis horizontal umur kita tulis atau yang vertikalnya? Garis vertikal. Garis horizontal kalau yang di atas itu menunjukkan menunjukkan umurnya. Kalau di horizontal itu umur, kalau di vertikalnya itu jumlah siswanya. Nah, itu mengenai diagram gambar kemarin. Untuk pembelajaran kita hari ini, tujuan kita belajar hari ini yang pertama, nanti setelah kita belajar mengenai diagram batang, kamu nanti bisa membaca diagram batang. Kemudian lagi yang kedua, kamu bisa membuat diagram batang. Setelah kamu bisa semuanya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan kita belajar pada hari ini, atau tujuan kita belajar diagram batang. Nah, sekarang lagi kamu lihat, Ibu ada sebuah data, Ibu sajikan di depan. Bisa kamu baca? Dan siapa yang bisa membaca? Siapa yang bisa membaca? Gilang, baca dengan suara keras ya. Dayu mencatat umur semua siswa di kelas 5 SD 25 setelah menanya satu persatu di periode data umur siswa kelas SD 25 adalah sebagai berikut. Umur 9 ada 1 orang, umur 10 ada 12 orang, umur 11 ada 12 orang, umur 12 ada 4 orang, umur 13 ada 1 orang. Dayu ingin membuatkan diagram batang dari data yang telah diperolehnya. Kira-kira apakah yang harus dilakukan Dayu agar data di atas berubah menjadi diagram batang? Nah, bagus. Ini sebuah data. Ini adalah yang data si Dayu. Dayu ini mencatat umur siswa di kelas 5. Setelah dicatat oleh Dayu, yang Dayu ini ingin membuat diagram batang. Bagaimana cara Dayu membuat diagram batangnya? Nah, nanti kamu kerjakan berdasarkan kelompok. Bagaimana cara membuat diagram batangnya. Sekarang dulu Ibu bagi kamu menjadi 3 kelompok. Nah, nanti dalam hitungan 1 sampai 5 kelompoknya harus selesai. Nah, Ibu bagi dulu ya. 3 kelompok ini. Ini dijadikan ke kelompok 1, si Naisa sampai ke si Safa, ini kelompok 1. Ini sampai dari Ibnu sampai ke Alvin, kelompok 2. Kemudian Gilang si itu kelompok 3. Ya. Hitungan 1 sampai 5 gabungan kelompoknya harus selesai. Di sana kelompok 1, sini kelompok 2, sini kelompok 3. 4.
kamu tulis hasil diskusi kamu pada peta yang disediakan. Nah, yang pertama dulu isi nama kelompoknya. Setelah nama kelompok kamu diskusikan. Nah, sekarang bertanya dulu. Berdasarkan data yang kamu lihat di depan itu, kira-kira apakah yang harus dilakukan oleh Dayu agar data yang di depan berubah menjadi diagram batang? Apa yang dibuat Dayu dulu? Membuat garis. Membuat apanya? Membuat ini kan sebuah data. Data ini Dayu mencatat data umur siswa kelas 5 ada sebanyak ini, umur 9 ada 1 orang, umur 10 12 orang, umur 11 ada 12 orang, umur 11 ada 12 orang, umur 12 ada 4 orang, umur 13 ada 1 orang. Dalam membuat diagram apa? Diagram batang. Apa yang harus dilakukan Dayu dulu? Apa yang harus dilakukan Dayu? Membuat apa yang pertama dibuat dulu? Membuat umur. Membuat apa lagi? Garis. Kalian membuat tabel. Ya bagus. Yang pertama yang dilakukan Dayu adalah membuat tabel. Nah, setelah dibuat tabel, nah ini tabelnya. Didapat tabelnya seperti itu. Umur 9 ada berapa siswa tadi? Ada 1 orang. Umur 10 12 orang. Umur 11 12 orang. Umur 14 12 4. Umur 13 1 orang. Dan itu tabel dari data yang tadi. Ada sesuai? Ada sesuai? Nah, ada sesuai. Dan setelah dibuat tabelnya, didapat diagram batang oleh Dayu seperti ini. Nah, didapat oleh Dayu diagram batangnya seperti yang ada di depan. Sekarang tugas kamu per kelompok itu, kamu diskusikan nanti bagaimana cara membuat diagram batang. Nah, kamu tulis di RKPD yang telah diberikan. Cara membuat diagram. Ini kan diagram batangnya. Ini diagram batang nih. Nah, ini diagram batangnya. Bagaimana Dayu tadi membuat diagram batangnya? Apa langkah-langkah dibuat oleh Dayu? Apa yang harus dikerjakan Dayu terlebih dulu dalam membuat diagram batang? Kamu diskusikan ya.
selama 10 menit. Diagram batang, bagaimana cara membuat diagram batang? Lihat yang di depan. Kan diagram batangnya sudah ada tuh. Bagaimana cara membuat diagram batang? Kira-kira menurut kamu bagaimana caranya? Lihat yang di depannya, kan hasil diagram batangnya sudah ada ya? Kelompok 2 sudah kelompok 2 sudah. Kita tunggu teman yang lain dulu ya. Waktunya lihat yang di depan, kira-kira bahas selalu. Bagaimana cara si Gayu itu membuat diagram? Kira-kira menurut kamu apa yang harus dilakukan? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 tinggal membuat kesimpulan. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1 membuat kesimpulan ya. Kelompok 1 membuat kesimpulan. Siap.
Kelompok 2 tinggal membuat kesimpulan. Kelompok 1, kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah, tinggal kelompok 2 lalu kita tunggu sebentar lagi. Ya. Sudah semuanya? Nah, setelah selesai kamu diskusi, kita presentasikan per kelompok lagi ya. Kelompok siapa yang mau dulu? Nah, kelompok 3. Nah, yang lain dengar nanti kamu beri tanggapan untuk kelompok yang tampil. Amati diagram garis yang ditampilkan guru di depan kelas. Diskusikan dengan kelompokmu bagaimana cara membuat diagram garis. Tuliskan hasil diskusimu pada kotak di bawah ini. 1. Membuat garis horizontal dan vertikal. 2. Membuat nomor. 3. Membuat umur. 4. Membuat banyaknya siswa. Membuat garis. Yang lain dengan semuanya ya. Cara membuat diagram garis adalah membuat garis horizontal dan vertikal, membuat nomor, membuat umur, membuat banyaknya siswa. Nah, didapat oleh kelompok 3 tadi cara membuat diagram batang. Yang pertama apa, Gilang? Membuat garis horizontal dan vertikal. Membuat garis horizontal dan vertikal. Membuat garis horizontal dan vertikal. Kira-kira yang ini mana yang horizontal, mana yang vertikal? Nah, ini adalah horizontal, ini adalah vertikal. Ya, kemudian apa lagi yang kedua? Membuat nomor. Membuat nomor. Mana yang nomornya di sini? Yang mana bilang? Oh ini. Ini berarti itu adalah banyak siswa. Setelah itu yang ketiga apa Gilang? Membuat umur. Membuat umurnya. Setelah itu Membuat banyaknya siswa. membuat banyak siswa. Setelah itu ada lagi. Didapat oleh kelompok 3 tadi. Yang pertama itu membuat garis horizontal, yang kedua membuat garis vertikal, yang ketiga membuat nomor. Ini bukan nomornya, berarti kesalahan di ini adalah jumlah siswa atau banyak siswa. Kemudian membuat umur, kemudian banyak siswa. Ya, ada yang kurang lagi enggak? Nah, nanti kita lihat untuk kelompok yang lain. Sekarang dulu kita ada yang menanggapi kelompok 3? Ada yang menanggapi? Ada yang mau bertanya ke kelompok 3? Ada. Kita beri tepuk tangan dulu untuk hasil kelompok 3. Nah, siapa lagi yang mau tampil? Ya, depan. Amatilah diagram batang yang ditampilkan guru di depan kelas. B. Diskusikan dengan kelompokmu bagaimana cara membuat diagram garis. C. Tuliskan hasil diskusimu pada kotak di bawah ini. 1. Membuat tabel. 2. Membuat banyak siswa. 3. Membuat umur. 4. Dan membuat diagram batang. 5. Membuat garis vertikal dan horizontal. Ya. Kata kelompok 1 tadi langkah yang pertama kita membuat tabel. Langkah yang kedua Banyak siswa. membuat banyak siswa, berarti yang ini ya. Banyak siswa ini tepatnya di garis apa ini? Vertikal. Yang ketiga Membuat umur. membuat umurnya itu di garis horizontal. Kita tulis ya kalau umur 9
berarti 9 umur berapa yang ada di data kita. Kemudian yang keempat apa lagi? Membuat diagram batangnya. Ini dia. Ini. Yang mana diagram batangnya di sini? Yang warna biru. Udah setelah didapat tadi, ada umur, kemudian ada banyak siswa. Kita lihat data kita tadi. Kalau umur 9, berapa orangnya kita lihat di sini? Berapa kalau umur 9 di data kita tadi? Ada 1. Berarti di sini ada 1. Kemudian kalau umur 10 ada di atas dia sampai ke angka 12. Kalau umur 11 berapa ini? 12. Kalau umur 12 ada 4. Kalau umur 13 1. Sudah semuanya? Nah, bagus untuk kelompok berapa ini? Kelompok 3 boleh duduk. Kelompok 1 boleh duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kita tampilkan dulu. Ada yang mau bertanya di kelompok 1? Ada yang mau bertanya? Nah, kita coba melihat untuk kelompok 2. Bacakan dulu, Pak. Kelompok amatilah diagram batang yang ditampilkan guru di depan kelas. Diskusikan dengan kelompokmu bagaimana cara membuat diagram batang. Tuliskan hasil diskusimu pada kotak di bawah ini. 1. Membuat garis dan menanyakan ke semua siswa kelas 5. 2. Membuat umur. 3. Membuat vertikal dan horizontal. 4. Membuat nama siswa. 5. Membuat banyak siswa. Nah, sudah. Yang pertama tadi kata kelompok 2. Apa dulu langkah pertama? Membuat garis dan menanyakan ke semua siswa kelas 5. Membuat garis dan menanyakan jumlah umur ke semua kelas 5. Kemudian apa lagi? Membuat umur. Membuat umur berarti ini ya. Terus apa lagi? Membuat vertikal dan horizontal. Membuat garis vertikal dan horizontal. Kemudian Membuat nama siswa. membuat nama siswa. Terus Membuat banyak siswa. membuat banyak siswa. Terus sampai di situ. Katanya tadi membuat yang pertama tadi ulang lagi ya. Kita lihat diagram batang yang ada di depan. Yang pertama tadi membuat garis dan menanyakan ke semua siswa kelas 5. Nah, telah didapat datanya tadi. Nah, setelah itu membuat tulisan umurnya. Ini dia. Membuat tulisan umur, kemudian membuat tabelnya. Setelah itu membuat nama siswa. Ada tulisan nama siswa di sini. Kemudian membuat banyak siswa. Ini banyak siswanya. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Kira-kira kelompok yang lain ada yang mau bertanya ke kelompok 2? Nah, apa siapa? Diagram batangnya mau. Diagram batangnya tidak ada. Karena kita membuat di sini kita membuat membuat apa? Diagram batang. Nah, ada yang bertanya lagi? Ada yang menanggapi lagi? Tidak ada. Nah, cocok kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu hasil diskusi kita tadi. Kira-kira menurut kamu bagaimana langkah yang tepatnya untuk membuat diagram batang? Pertama membuat tabel. Setelah kita buat tabel, kita buat garis horizontal dan vertikal. Di garis horizontal ini karena kita membuat data umur tadi, di bawahnya kita buat datanya. Kalau data umur berarti sudah umur di bawahnya. Kemudian kalau garis vertikal itu menunjukkan
menentukan jumlahnya. Karena di sini ada banyak siswanya, berarti jumlah banyak siswa. Setelah itu kita apakan lagi? Kita lihat data tadi lagi, kemudian baru kita buat diagram batangnya. Kita buat diagram batangnya lagi. Dalam data kita tadi, terangkan lagi ya. Kalau umur 9 tadi ada 1 orang. Kita lihat karena di sini menunjukkan jumlahnya, umur 9 berarti di sini ada 1. Kalau umur 10, tulis setentang. Nah, kalau umur 11, 12, tulis juga setentang angka 12. Kemudian umur 12 ada 4 orang. Nah, kita lihat jumlahnya 4 di sini. Kemudian umur 11 1. Nah, paham ambil diagram batang? Sudah paham kamu? Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membuktikan kepahaman kamu dalam membuat diagram batang. Ibu kasih evaluasi. Paham nggak kamu? Nah, kamu ambil buku kamu ya, atau kamu tulis saja di lembaran yang disediakan. Yang evaluasi individu ya, bukan berkelompok lagi, kamu kerjakan sendiri-sendiri. Diskusi loh, Bu. Nah, individu, evaluasi individu. Di sini kamu tulis ya. Iya, Bu. Yang tulis bukan soalnya yang untuk lembar jawabannya nanti kamu tulis. Kamu tulis lembar jawabannya di yang soalnya nanti dikasih. Kenapa?
soal yang pertama. Buatlah diagram datang dari data di atas. Kalian apa enggak? Kerjakan lagi sendiri-sendiri, tidak ada yang mencontoh. Ini soalnya, Bu. Nggak usah bahas soalnya, kamu tulis saja jawaban. Buatlah diagram batang dari data di atas. Ya, langsung saja kamu buat diagram batang. Ibu kasih waktu nanti sampai 12 tepat. Pukul 11 tepat. Datanya kan ada di sana. Tapi kan tabel itu untuk menjawab nomor 1 ada. Ini adalah data data nilai ya. Nilai, Bu. Perhatikan data tabel data nilai. Data nilai siswa. Nilai siswa berikut. Nilainya ada 65, ada 75, ada 85, ada 75, ada 70, ada 80. Yang tadi kalau yang garis vertikal tadi menunjukkan apanya itu? Menunjukkan jumlah enggak? Nah, kalau yang di sini berarti kalau kita tabel kita nilai, apa yang di sini ya? 80 paling tinggi ya, Kak. Berarti di sini ada apanya di sini? Apa paling tinggi? Nilai, Bu, gambar. Nah, nilai. Berarti di sini ada nilainya paling rendah di sini berapa ini? 65, berarti 65, kemudian ada 70, berapa lagi? 75. Bagusnya lah kamu urutkan data tadi dulu. Karena data di sana kan belum berurutan, nah, kamu urutkan dulu baru kamu buat diagram batang. Ya.
Oh, tidak. Berapa lagi terserah kamu yang di atasnya di mana terserah kamu. Wala ko ma. Bagusnya mengurutkan data itu mulai dari yang rendah sampai yang tertinggi. Kalau datanya seperti ini, mengurutkan datanya. Siapa nak? Rajin lah. Waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi.
atas 75. Kalau di atas 75, 75-nya masuk ada? Ada. Tapi di atas 75 berapa orang? Berapa siswa yang mendapatkan kerugian? Berapa siswa yang mendapat nilai terendah? Berapa siswa yang mendapat nilai di bawah? Siap. Yang lain? Waktunya 4 menit lagi ya. Tenang, siap, siap. Hitung semuanya. Iya. Iya.
belum tersusun, masih belum berurutan. Kalau datanya seperti itu, berarti kita urutkan data tadi dulu. Nah, setelah kita urutkan datanya, baru kita buat ada tergantung ke datanya. Di bawah menunjukkan data, kalau yang garis vertikalnya itu menunjukkan jumlahnya. Nah, itu cara membuat diagram batang. Nah, untuk hasil kelompok tadi, kelompok mana yang paling bagus? Hasilnya hasil diskusi tadi. Kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Cara yang tepat dalam membuat diagram batang. Nah, kemudian lagi setelah dilihat hasil evaluasi kamu tadi, ada yang sudah bagus, ada yang sudah betul, ada yang masih kurang betul. Nah, yang sudah betul nanti Bu kasih pengayaan. Pengayaan Bu kasih juga soal-soal, cuma soalnya lebih tinggi dari soal evaluasi sekarang. Kemudian bagi yang belum betul kita ulang lagi, Bu kasih remedi. Nah, remedinya Ibu tentukan kapan harinya, Ibu menentukan. Nah, untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sebelum kita pulang, karena tadi kita mulai membaca doa, sebelum kita pulang